Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PJKRD NIM 19310411167. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tujuan instruksional. Pengertian tujuan instruksional. Istilah instruksional seringkali diterjemahkan ke dalam kata pengajaran, tetapi sebenarnya instruksional lebih luas daripada pengajaran karena mencakup pada semua hal yang mungkin mempunyai pengaruh langsung kepada proses belajar manusia, bukan hanya terbatas pada hal-hal yang dilakukan guru, tetapi juga sumber-sumber belajar lain yang dipakai untuk belajar mandiri oleh anak-anak. Pada dasarnya, tujuan instruksional adalah membantu untuk belajar. Beberapa definisi tujuan instruksional yang telah ditemukan oleh beberapa tokoh antara lain sebagai berikut. Robert F. McNair. Tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetisi. Edward L. Tujuan instruksional adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Fred Everkel dan Harry Edlington. Tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TU yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai siswa, dan tujuan instruksional khusus TIK yang merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum dan mengangkut suatu pokok bahasan sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik. Manfaat mendesain tujuan instruksional. Beberapa manfaat dan tujuan instruksional antara lain sebagai berikut. Menentukan tujuan atau objektif proses belajar mengajar. Menentukan persyaratan alat awal instruksional. Ketiga, merancang strategi instruksional. 4. Memilih media pembelajaran. 5. Menyusun instrumen tes pada proses evaluasi. 6. Melakukan tindakan perbaikan atau improvement pembelajaran. Guru. 7. Guru mempunyai arahan untuk memilih bahan pembelajaran dan memilih prosedur metode pengajaran. Klarifikasi tujuan instruksional. Adapun taksonomi atau klasifikasi tujuan instruksional menurut Bloom adalah sebagai berikut. Arahan kognitif. A. Pengetahuan kognitif mencangkup ingatan yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan.
B. Pemahaman mencangkup kemampuan untuk mencangkup makna dan arti dari bahan yang dipelajari. C. Penerapan application atau mencangkup kemampuan menerapkan suatu kaidah atau metode yang baru. Analisis mencangkup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian. Sintesis mencangkup kemampuan membentuk suatu kesatuan. Evaluasi itu evaluation mencangkup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat. Rahan efektif. A. Penerimaan receiving mencangkup kepekaan akan adanya suatu perangsang dan kesediaan untuk pemerintahan. Bagi partisipasi mencangkup kerelaan untuk memperhatikan secara efektif. Penilaian penentuan sikap following mencangkup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Rahan fisikomotorik perception mencangkup kemampuan untuk membedakan ciri-ciri fisik. Kesiapan mencangkup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai gerakan. Terbimbing mencangkup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik. Gerakan yang terbiasa mencangkup kemampuan untuk melakukan sesuatu rangkaian para gerak-gerik dengan lancar. Gerakan kompleks atau complex response mencangkup kemampuan untuk melaksanakan sesuatu keterampilan dengan lancar, efisien, dan tepat. Format dalam menulis tujuan instruksional. Sehubungan dengan teknik penulisan makna, maka dalam menulis tujuan instruksional sebaiknya dinyatakan dengan jelas artinya tanpa diberi penjelasan tambahan apapun. Pembaca, guru, atau siswa sudah dapat menangkap maksudnya. Menurut Kinnick dan Gestrom dalam Hernaven, dalam merumuskan tujuan instruksional sebaiknya dinyatakan dalam bentuk ABCD. Format artinya audience A, yaitu siswa yang belajar untuk mencapai tujuan, artinya tujuan yang dirancang untuk siswa, bukan guru. Oleh sebab itu, komponen siswa harus selalu ada pada setiap perumusan TIK. Contohnya siswa kelas A, kelas 1, siswa kelas 6, dan sebagainya. Behavior B, yaitu kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Komponen ini terdiri atas kata kerja yang menunjukkan kemampuan yang harus ditampilkan siswa dan materi yang dipelajari siswa. Kemampuan tersebut dinyatakan dalam bentuk kata kerja operasional seperti menjelaskan, memberi contoh, menyusun, membuat, merakit, menunjukkan, mengenal, dan sebagainya. Contohnya membuat larutan oralit untuk menunjukkan letak ibu kota, provinsi, dan sebagainya. 3. Coordination, yaitu keadaan yang dipersyaratkan ketika siswa diminta menunjukkan
atau mendemonstrasikan perilaku kemampuan yang diharapkan. Contohnya diberikan sejumlah data. Siswa dapat, ini berarti dapat bahwa pada saat kita meminta siswa memberikan sejumlah data dapat, ketika minta siswa menunjukkan kemampuan tersebut, kita harus menyediakan data atau dengan menggunakan rumus ABC. Jika siswa dapat, itu berarti siswa dianggap sudah menguasai kemampuan tersebut. Apakah siswa melakukannya dengan menggunakan rumus ABC? Apabila tidak menggunakan rumus ABC, berarti siswa belum menguasai tujuan tersebut. Dari grade D, yaitu tingkat ukuran yang dicapai untuk menentukan keberhasilan atau penguasaan siswa terhadap tingkat laku khusus yang ditetapkan. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang dapat dianggap diterima. Contohnya, siswa dapat menjelaskan 5 karakteristik pemimpin dan demokratis. Siswa dianggap belum menguasai tujuan tersebut jika hanya mampu menjelaskan 2 atau 3 karakteristik tersebut, atau siswa dapat menjelaskan 2 atas alasan penting transmigrasi. Siswa dianggap belum menguasai tujuan tersebut bila siswa hanya mampu menjelaskan suatu alasan saja. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.